kali ini di Content of University, Putri kali ini nggak cuma sendirian nih, karena kita kedatangan dari UKM Fakultas, dari FISIP nih, yaitu UKM SPEK. Halo Kak, boleh Halo. dong perkenalkan diri Kakak ke intelektual muda nih. Oke, halo intelektual muda. Aku Aldo sebagai general leader di SPEC. Oke, halo, aku Shiva. Aku di sini sebagai Head of KID Division. Oke, kira-kira sekarang ini kesibukannya apa nih Kak? Libur-libur gini kira-kira UKM SPEK tuh hektik nggak sih kegiatannya? Jujur nggak sehektik itu karena kita SPEC juga kan UKM yang ngebawa semuanya santai, casual, Mm-mm. and have fun with productivity ya. Mm-mm. Jadi nggak bisa dibilang sehektik itu, sesibuk itu. Oke, Mm-mm. tapi masih ada kegiatan walaupun libur gini. Ada. Oh, kalau boleh tahu apa sih Kak kegiatannya kalau libur-libur gini? Kalau di lagi ini ya, Mm-mm. kita itu cenderung mempersiapkan kegiatan yang nanti bakal ada nanti kondak. Mm-mm. Tapi kalau kita tarik beberapa 1 bulan lalu, itu mungkin awal-awal libur banget ya. Itu Mm-mm. kita ada kegiatan fun learning. Itu kita bareng anak-anak yang masih SD, masih TK Oh iya. di gubuk literasi atau waktu itu di Jendela Lampung sih ya. Nah, Mm-mm. kita edukasi mereka bahasa Inggris ya kan. Jadi Oh. namanya fun learning ya, sesimpel namanya. We are having fun and learning di situ. Oke, nah buat intelektual muda ini kayaknya ada beberapa yang belum tahu nih Kak, belum Ya. mengenal UKM SPEK itu sebenarnya apa sih Kak? Dan di dalam UKM tersebut tuh divisinya ada apa aja sih sebenarnya? Oh iya, ya. Jadi mungkin kita mulai dari spek dulu ya. Mm-mm. Spek itu tuh as simple as community, Mm-mm. as simple as network ya, atau bahkan kita bisa bilang society. Yang mana kita berbasis di Fakultas FISIP, Mm-mm. Social Political Faculty, dan sebagai di situ juga sebagai UKM F ya, UKM F resmi di situ. Oke. Jadi sesimpel kita ada wadah di situ, ada platform di mana teman-teman dari FISIP yang pengen tumbuh bareng, yang pengen dapat teman-teman yang sama-sama tumbuh bareng juga, ya kan? Dan adalah spek di situ. Ya memang basisnya di bahasa Inggris ya. English proficiency di situ, English skill. Intinya di sana. Oke. Divisinya? Kalau untuk divisi-divisinya sendiri, kita ada 4 divisi ya. Iya, Mbak divisi. Pertama itu ada Knowledge Interest Development. Mm-mm. Nah, kalau divisi KID itu, dia lebih fokus ke knowledge-nya. Gimana ngebangun, program-programnya itu gimana untuk ningkatin minat, terus bakat dari member-membernya itu. Jadi lebih ke akademiknya. Oh Kalau ya. KID fokusnya ke akademik. Terus yang kedua ada STI, STI. ada Socialized the Education. Itu lebih ke program-program eksternal ya, Dek, ya. Betul, betul. Terus karena sesuai dengan nama divisinya, Socialized the Jadi, Education. itu kita untuk kegiatan-kegiatan yang ranahnya sosial, ya kan? Ya. Kayak kita pernah ngadain charity dan edukasi ke anak-anak di panti asuhan. Kita pernah juga ngadain kegiatan kayak goes to school, ya kan, Oh ke ya anak-anak ya ya. teman-teman di SMA. Ya, jadi ini ngarah ke sosial dan di luar kampus, gitu. Terus yang ketiga ada Public Relation. Mm-mm. Ya, sama dengan organisasi-organisasi Iya. lain ada humasnya. Public Relation ini fokusnya ke partnership, collaboration, Betul. Termasuk keluar gitu. branding ya. Termasuk branding di sosial media juga. Terus yang keempat ada HRD. Ya, HRD, Human Resource and Development. Ya, pada intinya HRD itu ya manajemen sumber daya manusia yang kita punya ya di spek ya. Dan mereka juga bertanggung jawab gimana sih biar spek ini punya atmosfer yang asik, bikin teman-teman di spek nyaman, ya kan. Dan di situ juga bisa produktif, ya kan, sesuai manajemen dari HRD. Berarti itu kayak ibu bapaknya spek nggak sih? Betul, ibu bapaknya Oh, spek. oke. Tadi kan kakak menyinggung soal spek Goes to School tuh. Iya, Nah, spek goes to school. aku pernah scroll tuh di sosial medianya. Kalau nggak salah tahun kemarin ke Kalianda ya. Betul, di Kalianda kemarin itu di SMA 1 Kalianda. Oh, itu ngapain sih Kak kegiatannya kalau boleh tahu? Oh iya, jadi kegiatannya itu kita ke SMA 1 Kalianda. Hmm. Di situ kita ketemu dengan, ternyata di SMA 1 Kalianda itu udah ada English Club-nya ya. Oh. Dan di situ kita komunikasi kerjasama dan ternyata kita di sana deal untuk kita kolaborasi ya. Dan spek sana lah akhirnya. Spek ke sana kita acaranya itu intinya edukasi ya, edukasi mereka, sharing ya kan, yang lebih ranah-ranah yang mereka tanya juga, yang mereka penasaran. Ada juga sharing kuliah tentang kita ngajarin mereka juga tentang skill proficiency bahasa Inggris mereka.
Intinya Oh, kayak gitu. kalau kemarin fokus kita ke public speaking ya. Oh iya, Oh, kemarin public public speaking speaking. temanya. Jadi kita ngedatengin pemateri, Mm-mm. kita share materi tentang public speaking di sana, terus main games juga, praktek lebih ke gimana mereka untuk bisa berani public speaking kan. Dan fokusnya ke bahasa Inggris juga. Oke. Wah, keren Yes. banget ya. Bener kayak ngebantu banget ya Betul. siswa-siswa. Iya Kira-kira dong. ada nggak sih kayak Harapannya. target selanjutnya tuh? Mau ke sekolah mana sih? Target selanjutnya kita masih ada di dalam tahap perencanaan ya. Mm-mm. Ada di Metro, ada di Kalenda lagi, Mm-mm. ada di Lampung Timur, bahkan Lampung Tengah ya. Mm-mm. Ya kan? Wah. Dan ini juga masih jadi topik pembahasan, kita mau satu sekolah atau 2 sekolah nanti. Oke. Gitu. Berarti kalau semisal siswa-siswa nih intelektual muda yang SMA nonton dan pengen tuh kayaknya English Club-nya collab sama Boleh- Spek. Berarti boleh banget ya. Boleh banget Mungkin untuk hubungin di Iya. Instagram kita, hubungin aja. ke PR-nya untuk minta, Kak pengen dong didatengin gitu. Oke, Iya. Instagramnya Spek_Unila. Unila. Unila. Oke. Terus kalau di Spek sendiri nih Kak, ada nggak sih kayak event terbesarnya gitu, event tahunan terbesar? Ada nggak sih? Kalau event Ada. Jadi jujur Spek itu ada event besarnya, Mm-mm. ada juga event yang berkelanjutan. Nah, event besarnya itu spectacular. Mm-mm. Itu sesimpel kayak kita ngadain lomba nasional Oke. dan itu rangkaian ya. Mm-mm. Ada di dalamnya itu ada spek talk show juga yang mana ya? Intinya talk show kita ngundang juga narasumber ya. Tahun lalu itu kita Enric Owen. Enric Owen. Enric Owen Hmm. ini presiden IISMA alumni. tahun Iya, lalu. iya. Oke. Jadi yang kedua ada tourism. Tourism itu kita kaji tempat wisata mana yang punya potensi dan di situ bisa di branding secara bagus. Nah, jadi kita nanti ke tempat wisatanya, kita branding, kita kerja sama tempat di sana ya. Mm. Apa istilahnya? Ya Karang perangkat Taruna. desa di sana ya, bisa jadi ya. Oh, iya, iya. Dan ya istilahnya tuh kayak bina desa kecil banget ya, Oh, kayak versi desa mininya binaan ya. gitu ya? Iya, iya, Oh, tapi iya, iya. fokusnya ke tempat wisata di sana. Oh. Iya. Iya, iya. Dan edukasi bahasa Inggris lagi-lagi karena kita dari Spek. Juga Betul. kemarin sosial media ya, Hmm, kita bantu untuk gimana mereka untuk kenal teknologi modern inilah biar ngebantu wisata mereka, gimana caranya menggunakan sosial media ini sebagai salah satu wadah untuk growth mereka. ya. Gitu. Berarti emang cangkupannya tuh nggak cuma belajar bahasa Inggris ya, ternyata sosial project-nya tuh banyak banget ya. Betul, karena kan apa yang mungkin jadi pembeda kita antara yang lain Mm-mm. itu karena kita based on social political faculty, ya kan. iya. Jadi kita harus juga sebagaimana identitas kita sebagai komunitas sebagai platform bahasa Inggris, dan di situ kita masih ada berjalan secara relevan sosialnya. Oke. Nah, kan sebentar lagi nih penerimaan mahasiswa baru nih Iya. PKKMB. Kira-kira Spek sendiri open recruitment-nya kapan tuh, Kak? Oh, jadi kemarin banget ini baru aja pembahasan. Kita oprek itu pas PPKMB dimulai. Jadi sekitar tanggal 15 ya kalau nggak salah ya. Jadi pas PPKMB dimulai itu kita udah oprek. Dan promosinya itu ya dimulai sebelum-sebelumnya itu ya. Kita persiapan dari awal. Oke, jadi buat intelektual muda yang benar-benar penasaran nih atau mau gabung sama Spek bisa banget kunjungi Instagramnya yaitu spek_unila. Betul. Terus untuk kualifikasi pendaftar nih Kak, kira-kira ada nggak sih kayak kriteria khusus gitu untuk calon pendaftar? Kalau kriteria kita nggak ada ya, yang Nggak penting ada. mau belajar, Hmm. mau gabung karena kita sebisa mungkin nge-branding Spek ini open, se-open itu. Inklusif. Dan pokoknya mau belajar kita nggak ada, yang penting dia mahasiswa FISIP karena kita UKMF fakultas FISIP gitu. Betul, Yang betul. penting dia Jadi- mahasiswa FISIP dan mau belajar Betul. siapapun boleh gabung. Jadi untuk jadi member resmi Spek yang kayak berkelanjutan ya kan, yang kayak dapat intinya berkelanjutan ya, atau jadi pengurus Iya. itu cuman sekedar mahasiswa FISIP aja. Jadi kan karena kita balik lagi ya, kita UKMF FISIP yang kita ada SK-nya segala macam. Jadi ya kriteria sesimpel kita anggota FISIP. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Kayak ada satu project kita namanya English Corner, Iya. itu kita buka inklusif. Iya. Bahkan dari kampus lain pun boleh ikut. Oh, Kemarin boleh. kita ada dari ITERA yang datang juga ke situ karena kita coba untuk membuka relasi seluas-luasnya lah ya. Betul, gitu. betul. Dan insya Allah harapannya ke depannya kita
Promjanya berjalan baik dan Hmm. nambah luas lagi gitu. Betul. Intinya Amin. siapapun bisa join spek. Ya. Berarti untuk angkatan gitu nggak ada ketentuan ya Kak, bebas? Nggak ada, bebas. Oh, berarti kalau udah semester kayak kita nih, semester 5 baru mau join spek juga boleh? Boleh, Eh, jujur aja sedikit. boleh. Tapi karena kan walaupun mereka mau ikut, Mm-mm. mereka tuh kan biasanya udah occupied ya sama Iya sih. ada yang skripsi, Iya, ada yang iya, magang benar-benar. ya kan. Karena jujur kita open banget. Tapi sejauh ini itu baru ada 22, 23. Oh, Nah, iya, nanti iya. kedepannya 24 Oh, gitu. oke. Kalau kan ada beberapa nih Kak, UKMF itu yang buka opreknya itu setahun 2 kali. Kalau Kakak sendiri tuh spek tuh gimana? Setahun sekali atau setahun 2 kali juga? Oh iya, spek itu biasanya memang setahun itu ada beberapa kali ya. Kita nggak bisa bilang banyak, tapi ada 2 kali biasanya. Oh, biasa dua. Mm-mm. Nah, kedepannya ini kita mau biar gimana caranya itu lebih extend dan lebih terbuka Oke. gitu. Tadi ngomongin soal bahasa Inggris nih, sebenarnya ada syarat ini nggak sih Kak? Kayak kalau mau daftar itu harus ada basic bahasa Inggrisnya. Sebenarnya kayak gitu nggak sih? Itu jadi ketakutan orang-orang ya Iya, biasanya. iya biasanya kayak gitu kan kalau mau join UKM bahasa Inggris tuh. Pertanyaan misal, Kak, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris Iya, iya nih, benar benar gimana? benar. Boleh nggak? Gimana? Coba dijawab. Oh iya, jujur kalau kamu udah bisa bahasa Inggris itu hal yang bagus. Mm-mm. It can be a good start. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Jangan insecure, jangan takut. Karena pada dasarnya kan kita di sini belajar bareng ya. Iya, iya. Kalau kamu udah terpelajar ya, kamu bisa melengkapi yang rapuh gitu kan istilahnya kan. Jadi ya intinya kita di sini belajar bareng ya. Memang sebagai awal juga kita mulai dari bawah ke atas ya Oh, kan. iya, Jadi iya. kamu nggak harus udah pinter banget, kamu nggak harus kayak tes segala macem. Kita open kok. Dan kalau kamu alasnya pengen ningkatin skill, Mm-mm. ya kita open banget ya kalau memang skillnya masih masih apa masih menurutnya kurang ya kan. Mm-mm. Gitu. Justru harapannya kita di sana sama-sama belajar bareng Betul. dari yang tadinya masih nol mungkin kita ningkatin dikit dan yang mungkin udah lebih banyak gitu ilmunya di bahasa Inggris bisa ngebantu atau bahkan mungkin dia bisa lebih Oke. tinggi lagi Tinggi gitu. lagi. Betul, betul. Berarti buat intelektual muda nih yang khawatir kalau nggak punya basic bahasa Inggris, jangan takut ya, karena Iya. di spek ini kita akan belajar bersama, belajar bareng-bareng, untuk ningkatin skill tentunya. Terus Kak, untuk ada nggak sih tahapan-tahapan dari calon pendaftar sampai dia tuh benar-benar resmi jadi anggota? Ada nggak sih tahapan-tahapannya? Ada. Jadi tahapannya simple. Mm-mm. Simple kita isi form Mm-mm. G-form secara online yang memang simple juga isinya. Terus interview. Dan setelah interview udah. Nanti kita Oh, tinggal tunggu announcement dan kita announcement selamat kamu jadi member atau selamat kamu menjadi anggota spek berarti gitu. dipermudah ya Kak ya. Iya, Dari karena kan dipermudah. kita kan bukan organisasi atau institusi yang Mm-mm. memang kayak PNS ya, mereka perlu kompetensi kan. Karena kan di sini kita belajar bareng kan, gitu. Oke. Nih, Kakak kan udah lama nih di spek ya, udah Iya, jadi pengurus. Ada nggak sih pengalaman menarik tuh yang bisa diceritain ke intelektual muda yang ada di spek? banyak sih. Paling Baik. menarik kira-kira apa nih? Siva duluan mungkin ya. Mungkin Oke, Kak kalau Siva bisa. pengalaman menarik sejujurnya banyak banget ya dari awal spek kita tahun 2022 ya, Iya. dari maba sampai sekarang alhamdulillah. Yang pasti aku ada banyak banget hal yang aku pelajarin, bahkan yang kayak unexpected juga gitu. Entah dari spek aku jadi bisa masuk ke ruangan wakil dekan, ke Oh, ruangan parobi yang mungkin kalau misalnya aku nggak ikut organisasi, nggak ikut spek, aku nggak akan pernah punya pengalaman itu gitu. iya. Dan yang pasti relasi tadi. Kenapa spek ini buka inklusif? Harapannya kan memperluas relasi. Dan itu alhamdulillah sejauh ini aku udah lumayan mendapatkan itu dan merasakan banyak manfaat dari punya relasi yang banyak gitu. Teman-teman dari luar jurusan kan, kalau HMJ biasanya kita cuma kenal teman jurusan Iya, aja. jurusan aja. Dan di spek ini kan gak cuma dari jurusan sendiri. Nah dari situ aku punya banyak teman dari jurusan lain. Terus dari punya teman dari jurusan lain itu aku dapet apa ya, relasi lagi keluar-luar lagi gitu. Entah jadi apa namanya, kenal orang di luar, terus dapat benefitnya yang lain lah gitu dari
kenal apa relasi itu tadi gitu. Dan masih banyak lagi sih pengalaman pengalaman mengurus organisasi juga salah satunya yang tadinya dari member kan terus naik jadi pengurus. Wah, itu pahit manisnya ada banget sih kerasa. Kerasa banget ya Iya, kekeluargaannya. betul. Ya mungkin kalau diceritain di sini kayaknya bakal panjang banget gitu ya. Intinya ada banyak banget hal benefit, entah itu hal yang susah, senang yang aku rasain Yang di jadi selama pelajaran ya. kurang lebih di 2 tahun di spek ini. Kalau Betul. Aldo, Kalau aku jujur di spek ini baik banget pengalaman ya, karena dari awal maba juga udah tertarik di spek dan akhirnya sampai sekarang stay di spek. Nah itu pertama kali dapat itu memang skill leading ya, leading, managing ya, kayak skill di organisasi kita kan itu dapat banget di spek. Dan yang paling pentingnya itu gimana kita ini kenal teman-teman di spek, yang mana ide bagus banget untuk ngumpulin teman-teman yang mau tumbuh bareng gitu loh, dan untuk punya lingkungan teman-teman yang bisa yang isinya teman-teman yang tumbuh bareng juga itu tuh enak banget, ngenakin banget, inspired, menginspirasi ya, Iya, iya, iya. inspirasi di situ. Dan dari itu baru di speknya ya. Kalau di prokja-prokjanya itu baik banget, gimana aku mungkin kayak dari fun learning itu ya, aku jadi kayak kenal teman-teman dari gubuk literasi dari Jendela Lampung dan kenal anak-anaknya, Iya, bisa iya, main iya. bareng sama mereka. Dan juga pernah kita ngadain charity ya, dan buka bersama bareng di panti asuhan, itu bisa jadi kenal sama ibu panti asuhannya, anak-anak di panti asuhan yang mana imut-imut, lucu-lucu kan, kayak warm gitu, istilahnya hangat di sana kan. Itu sih yang didapat kayak eh, value-nya dari spek itu, sosialnya dan relasi betul dan skillnya yang ditingkatin, bukan cuma bahasa Inggris ya. Karena kalau kita ikut dalam panitianya juga kan dapat managing, organisasi experience banyak banget. Oke, dari cerita kakaknya nih, berarti kekeluargaan di spek tuh bener-bener erat ya. Betul, betul. Wah, dan ternyata nggak cuma sekedar UKM fakultas yang mungkin orang kiranya kayak ah ntar jaringannya cuma tingkat fakultas aja. Beda nih kalau sama UKM Univ, ternyata enggak ya. Bener seluas itu. Iya, nambahin dikit ya, Heeh. ngomongin soal kekeluargaan yang kuat sebenarnya kita bisa bilang spek ini belum 100% sekuat itu ya bondingnya. Cuman uh, harapannya tuh kita sama-sama mau apa ya, punya rasa saling memiliki gitu. Itu sih yang bikin kita nih bisa apa namanya, punya tingkat rasa kekeluargaannya lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau gitu, nggak mau ngegabung lah atau nggak mau merich itu, yang nggak akan bisa juga gitu. iya. Jadi Iya sih. kita harapannya semua semua yang ada di dalam spek itu punya ningkatin rasa memilikinya satu sama lain lah, Betul. rasa punya di spek ini, mau berkembang bareng di spek. Sebenarnya bisa kalau kamu istilahnya apa ya, manfaatinlah spek ini sebagai ajang kamu untuk personal branding aja nggak apa-apa. Tapi kan mau nggak mau kamu akan apa ya, ada feedback yang kamu kasih ke Iya, iya. speknya, ke organisasi kamu sendiri kan. Dan itu sih yang apa ya, yang ngebikin kita nih bisa ada rasa kekeluargaan tadi itu, karena kita dari kitanya sendiri yang mau. Betul. Iya. Sama-sama saling bertahan juga Iya. ya pastinya. Iya. Mungkin nggak sekuat itu ya, nggak sampai kayak oh you're my brother, no, kita boleh tidur bareng ya, adik kakak brother, ya kan, nggak sekuat itu Pak. Tapi jujur kita bikin bagaimana spek ini bisa jadi tempat yang nyaman, tempat yang kayak kalau punya temen ya beneran nih sedekat itu loh, ya kan, yang kayak nggak cuman profesional, nggak cuman kayak gue kenal lo untuk ini itu, tapi kayak sedekat itu loh, yang mana lo tuh ujung-ujungnya bersyukur oh kalau gue nggak join spek ya kan, mungkin gue kenal dia atau mungkin gue nggak sedekat ini sama dia, itu yang bikin bersyukur, dan value dari keluarganya ya dapet di situ. Itu satu hal yang masih kita coba untuk bangun. Betul, ya selalu kita coba untuk bangun itu karena itu yang paling berkesan banget ya. Wah, ya keren banget sih. Mungkin untuk closing statement nih Kak, kenapa sih intelektual muda tuh harus join spek? Gimana sih? Mau duluan atau Oh ya, jadi jujur spek itu kan sebagai wadah ya, spek itu sebagai platform di mana kita balik lagi tadi gimana kita tumbuh bareng bersama di situ, punya fokus di English proficiency dan intinya secara general ya tentang
tumbuh kembang di spek, grow, dan menurut aku itu ide yang bagus banget, itu konsep yang bagus banget untuk kita bertumbuh sebagai individu juga, sebagai intelektual muda, ya kan? Karena itu pasti bakal ngebuka kesempatan-kesempatan, ngebuka peluang kita untuk kenal teman-teman yang hebat yang mau tumbuh bareng juga, dan di situ pasti banyak opportunity yang kebuka lagi secara lebih luas, ya kan? Sesimpel itu. Dan mungkin yang lainnya kayak ningkatin English, ningkatin social skill, ningkatin aku mau tahu dong gimana caranya organizing event, ya kan, bisa juga di spek, ya kan. Oh, berarti ada IO-nya juga. Ada, intinya setiap program kerja kan kita di situ managing ya, Oh dan iya kita iya iya. organizing an event, ya kan. Memanage sebuah organisasi lah, program. Terus aku nambahin dikit ya. Sebenarnya untuk keharusan kayaknya kita nggak bisa nih maksa orang untuk masuk ke organisasi ini, kamu harus masuk ini gini-gini. Cuman kalau dari based on our experience ya, Iya. dari pengalaman kita, yang aku rasain di spek ini adalah salah satu tempat aku bisa berkembang. Dan itu tadi ngebuka banyak opportunity. Tuh. Dan lagi-lagi itu balik ke diri kita sendiri. Kalau kita ada kemauan dan kita mau coba explore banyak, itu akan datang dari organisasi mana aja sebenarnya, Iya sih, organisasi manapun. Tapi spek ini yang aku rasain salah satu organisasi yang aku lihat bisa nih aku di sini mungkin kalau di organisasi yang besar aku takutnya belum bisa belum bisa meluas itu sama mereka, belum bisa bonding sama orang-orangnya. Dan di spek ini karena masih tingkat fakultas, dulu aku mikir, oh mungkin aku bisa nih coba untuk tingkat fakultas dulu. Dan alhamdulillah bener, pas aku masuk ya ternyata ada banyak kesempatan yang bisa aku ambil gitu. Dan lagi-lagi balik ke diri kita sendiri ya, kalau kita ada kemauan, ambil banyak kesempatan itu untuk at least kalau dibilang egois, bahasa egoisnya tuh ya untuk branding diri kamu sendiri aja gitu. Iya, iya. Tapi kan mau nggak mau ada feedback yang harus kamu kasih ke organisasi yang kamu ikutin. Jadi ambil kesempatan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dimanapun itu, dan salah satunya mungkin bisa di spek. Bisa. Dan ada juga ya benefit kayak sertifikat, ya Iya, kan, yang keren mana banget. bisa dilengkapi di CV, bisa jadi suplementari juga, ya bisa kita bawa juga ya di banyak interview, banyak pas kita mau apply di tempat lain, ya kan, bahkan untuk MBKM, untuk kampus Merdeka, untuk ikut banyak kegiatan lain juga, itu sebuah benefit yang harus di note juga ya, di garis bawah. Jadi untuk mahasiswa FISIP kita tunggu di spek. Iya, Mbak FISIP ya, mahasiswa FISIP nih. Oke, terima kasih Kak Syifa, Kak Aldo udah mau berbincang-bincang di Rakanila. Dan buat intelektual muda jangan lupa join spek, kunjungi Instagramnya spek_unila. Dan mungkin sampai sini aja Content of University. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye. Bye.